Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Fauzi Cinob. Kali ini saya ingin berbagi yaitu pembukaan lahan untuk pisang Cavendish. Jadi tahapan-tahapan untuk pertanaman pisang Cavendish di lahan pekarangan yang tidak bermanfaatkan, yang masih semak belukar, kita manfaatkan. Oke teman-teman sekalian, kita lihat. Halo Mas Gianto, Oke. gimana kabar? Baik. Ini rencana untuk apa ini dibersih-bersihkan ini? Kata orangnya untuk nanam pisang Oh, Cavendish. Cavendish ya. Mudah-mudahan ini berhasil. Tapi lagi pemula ini, maksudnya baru ditebas. Oh, jadi kita uji coba di daerah Muara Telang. Bagaimana produksi pisang Cavendish bisa berkembang gitu ya? Ya, Cavendish mudah-mudahan. mas, bukan Kalau Cavendish. ini sukses, mungkin masyarakat sekitar banyak yang mencoba. Mm-mm. Nah, mudah-mudahan saja sukses gitu. Oke. Inilah teman-teman, kita sudah mulai buka dari lahan yang semak belukar. Tonton video, jangan di skip ya, biar tahu tahapan-tahapannya. Bagaimana kita mempersiapkan lahan yang semak belukar, kita manfaatkan menjadi lahan yang berdaya guna dan menghasilkan, bisa membantu ekonomi keluarga kita. Dan semoga perkembangannya cukup bagus. Dan nanti tahapan akan saya bagi beberapa tahap, mulai dari pembukaan lahan dan penanaman. Jadi sekali lagi jangan di skip, kita ikuti tahapan sehingga kita akan sedikit berbagi bagaimana cara bertanam pisang Cavendish. Pada pagi hari ini kita mau melakukan pemancangan ini ya. Ini kita mau bikin lubang-lubang untuk persiapan pertanaman. Ini lahan setelah dibuka. Memang di situ di ujung itu ada air. Nanti kita butuh pengeluaran air. Nah, jadi jarak ke samping ini 2 meter. Jadi kita sudah diukur dari patok ke patok ini tadi 2 meter ya. Di patok kita sudah kita ukur 2 meter. Nah, terus barisnya sesuai dengan petunjuk kita buat 1,5 meter baris. Nah, jadi baris itu 1,5 meter dan ke samping 2 meter. Jadi nanti untuk baris yang 2 meter itu nanti kita tengah-tengahnya kita bikin saluran air, dan yang satu lagi untuk jalan. Jadi kita selang-seling untuk jalan dan untuk satu saluran air. Karena di lahan saya ini memang tinggi, cuman waktu hujan besar juga ada genangan air. Karena termasuk tinggi, maka saya membuat saluran air nanti setelah ditanam sambil ngaruk. Kita buat salur pembuangan air untuk antisipasi seandainya terjadi banjir. Nah ini jadi kita pancang dulu supaya hasilnya rapi dengan tali kita patok, dan nanti digali masing-masing ukuran kurang lebih 40 cm ya. Kita gali 40 cm, kedalaman sekitar 30 cm. Nah, untuk selanjutnya nanti kita kasih pupuk. Lubang kita buat ukuran 40 nih ya. 40 lebar. Kurang lebih lah. Ini juga
lebar juga 40. Nah ini, jadi kita buat lebar 40 dan kedalaman sekitar 30 cm. Nah ya, kita buat coak-coakan untuk tanam 40 persegi kali 30 cm. Nah, jadi tanah kita biarkan ke samping ini, nanti kita campur dengan pupuk kandang dan dolomit. Kalau ini, nah, dan ini patok-patok sudah kita buat sesuai dengan patok-patok panjang. Tuh. Oke, jadi ingat ya, jarak baris 1,5 meter dan antar baris ke samping 2 meter yang saya buat pada pekarangan saya ini. Kerjaan lahan kita ini adalah lahan di pekarangan, mungkin agak berbeda sedikit dengan lahan yang ada di pesawahan, berhubung ini sudah tinggi lahannya. Ini rencana saya mau bikin saluran air sambil berjalannya waktu, melihat kondisi genangan air, maka saluran akan menyusul. Alhamdulillah ini tim pendamping dari CV Maju Jaya survei ke tempat pembuatan lahan, karena kita penanam pisang ini bekerja sama dengan CV Maju Jaya supaya dalam pemasarannya nanti kita sudah punya peluang yang bagus. Jadi kita hanya menanam, semoga menjadi peningkatan untuk ekonomi kita. Mungkin kita bisa tanya. Halo, assalamualaikum Pak Ilyas. Ini mohon pencerahannya ini, Bapak selaku pendamping dari CV Maju Jaya untuk petani kita. Jadi kami sudah membuat sesuai dengan aturan, ini sudah sesuai apa belum, dengan lubang-lubangnya ini 40 kali 40 dengan kedalamannya, dan kira-kira untuk selanjutnya apa petunjuknya ini nih, mohon pencerahannya. Terima kasih. Nama saya Ilyas. Di sini saya sebagai tim pengembang dari CV Maju Jaya menginformasikan untuk penanaman budidaya pisang Cavendish yang sedang berkembang di daerah Muara Telang khususnya. Di sini kebetulan dengan Bapak Fauzi di lokasi pekarangan yang selama ini menjadi tidak berfungsi. Nah, ini sebelahnya juga belum berfungsi nih. Ini kan sayang sekali ini nih, ya. Produktif. Nah, kami melakukan inovasi untuk membuka lahan pekarangan ini dengan menanam pisang Cavendish. Untuk hal pertama yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kesuburan tanah itu sendiri. Di sini kami sudah mengukur untuk tingkat kesuburan tanah. Di sini pH saat ini 6, artinya pH 6 ini itu sudah menunjukkan tanah yang subur. Cukup Jadi, bagus seperti ya. cukup bagus. Tapi nantinya untuk pertumbuhan pisang Cavendish itu sendiri itu sangat butuh kesuburan tanah. Makanya nanti untuk menjaga kesuburan tanah ini kita memakai dolomit dan pupuk kompos untuk menjaga kesuburan yang ada di tanah. Kemudian untuk jarak tanam saat ini kita memakai sistem tanam yang lurus ya, dengan jarak antara media tanam titik lubang satu dengan yang lainnya yaitu 1,5, kemudian ke samping 2 meter. 2 meter, karena di sini pisang Cavendish itu sendiri karakteristiknya butuh kelembaban yang cukup untuk melindungi akar tanaman pisang itu sendiri. Karena kalau tidak tidak terlindung akarnya, maka pertumbuhan akan sedikit banyak terhambat. Oh, begitu ya. Ya. Jadi untuk tahap pertama ini sudah cukup ya. Jadi nanti sebelum tanam kita memerlukan dolomit dan Kompos. pupuk kandang ya. Ya. Jadi diaduk dalam beberapa hari baru ditanam gitu ya. Oke, ya. Kemudian di
dicampurkan antibakteri untuk mencegah datangnya jamur pada tanaman. Sebelum ditanam. Sebelum ditanam nanti antibakterinya diaduk dengan kompos dan dolomit bareng, nggak masalah. Ini untuk di pekarangan kan kita banyak gulma nih. Kira-kira bagusnya gimana? Kalau mungkin di sawah bagus, ini harusnya di bagaimanakan ini, Pak? Kalau gulma itu sendiri mungkin penanganan untuk lebih lanjut nanti memakai sistem sprayer ataupun kita semprot dengan herbisida yang bersifat kontak gitu aja. Oh itu ya. Ya, Jadi tidak mengaruhi pertumbuhan, dari tidak tersimpan di dalam tanah itu ya, ya, secara racunnya. ya. Kita bisa menambah apa namanya sisa-sisa racun kimia yang ada dalam tanah. Dia hanya nanti membunuh gulma-gulma yang ada di atas permukaan tanah aja sih. Oke, terima kasih Bapak Ilyas, pejuang petani pisang Cavendish. Mungkin untuk part 1 ini sudah kami lakukan, dan untuk proses penanaman selanjutnya kita sambung di episode kedua, karena ini masih melalui beberapa tahapan. Dan terus ikuti channel kami supaya mengetahui bagaimana proses penanaman sampai selesai. Jangan lupa share dan subscribe-nya. Semoga channel saya bisa lebih berkembang dan membawa manfaat untuk kita semua, khususnya pejuang ekonomi keluarga. Salam sejahtera dan maju jaya. Bersama CV Maju Jaya, kita bersama mencapai kemenangan dan kesuksesan. Selamat berpisah. Ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.